Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok saya dari kelompok 1 ini membuat tugas dokumen, yaitu mencari tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai guru. Sebelum itu perkenalan, saya Syakira Shirin, saya Olivia Zahra, saya Sabrina. Saya Mama Eka. Saya Alisa. Baiklah, kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Shirin. Saya dan kelompok saya dari kelompok 1 ingin mewawancarai salah satu profesi yang kami ambil, yaitu profesi guru. Nah, di sini saya sudah bersama guru SMA Negeri 14 Palembang, yaitu Ibu Else. Boleh Ibu sebelumnya perkenalkan diri dulu? Ya baiklah, di sini kami sebagai salah satu guru yang ada di SMA Negeri 14 Palembang, nama Ibu Else Supriyanti, mengajar mata pelajaran biologi. Baiklah Bu, di sini saya minta waktunya untuk memberikan beberapa pertanyaan yang akan diwawancarai oleh teman-teman saya. Baiklah Bu, di sini saya Aurelia Zahara yang akan memberi pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu, apakah Ibu merasa kurikulum yang sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Untuk kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, Ibu rasa sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik Bu, yang kedua ada, apakah Ibu merasa fasilitas sekolah sudah memadai untuk kegiatan belajar mengajar? Untuk fasilitas yang ada di sekolah, khususnya untuk mata pelajaran biologi itu masih kurang karena ada beberapa alat yang ada di laboratorium itu belum bisa digunakan, atau masih banyak alat-alat laboratorium yang belum mendukung untuk proses pembelajaran. Baik Bu, terima kasih. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya Muhammad Irfan akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan khusus untuk meningkatkan metode pengajaran? Ya, karena Ibu pernah mengikuti beberapa pelatihan dalam hal meningkatkan kompetensi Ibu sebagai pendidik atau guru. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu teknologi seperti proyektor atau e-learning penting dalam pembelajaran saat ini? Menurut pendapat Ibu itu sangat penting karena dengan adanya proyektor ataupun metode e-learning itu bisa membantu kami sebagai pendidik agar materi yang akan disampaikan itu mudah dipahami oleh siswa. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa orang tua cukup berperan dalam mendukung pendidikan anak di rumah? Sejauh ini kerjasama antara orang tua dengan guru itu memang ada, tetapi masih kurang karena masih ada beberapa orang tua, tidak seluruhnya, ada beberapa orang tua yang seperti kalau sudah di rumah itu anak itu ada yang nggak dipeduliin gitu. Nah, padahal untuk membentuk satu karakter ataupun belajar itu bukan hanya dari sekolah, harus ada kerjasama antara guru dengan pihak orang tua. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Terus pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalin, nama aku Sabrina Tiara Kasih yang akan melakukan wawancara melanjutkan rekan saya tadi. Baik Ibu, menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam mengajar siswa di era sekarang? Menurut saya pribadi, tantangan dalam proses pembelajaran itu di mana terdapat peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya terdapat salah satu peserta didik yang susah dalam memahami materi, bisa jadi itu disebabkan faktor dari dirinya sendiri ataupun dari lingkungan di rumah maupun lingkungan sekolah. Baik Ibu, terima kasih. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu membuat suasana kelas tetap aktif dan menyenangkan? Dalam proses pembelajaran, saya sebagai guru berupaya untuk membuat pembelajaran itu semakin menarik dengan cara misalnya memberikan metode-metode melaksanakan metode pembelajaran yang menarik, misalnya dengan adanya game, dengan melibatkan berbagai praktikum gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu terhadap dunia pendidikan di masa depan? Harapannya agar untuk pendidikan Indonesia itu agar semakin maju, terus untuk peserta didiknya semakin menggali potensi yang ada di dirinya sendiri,
Jadi belajar itu bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi kita juga harus mengasah apa yang ada di diri kita. Jadilah pribadi yang memang mengunggulkan karakter diri sendiri gitu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Sabrina itu saja yang akan dilanjutkan oleh rekan Sabrina. Baiklah, di sini saya Syakira Shirin akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Jadi Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pandangan Ibu tentang peran guru dalam membentuk karakter siswa, bukan hanya memberi ilmu? Baiklah, sebagai seorang guru, kami tidak hanya memberikan materi berupa pengetahuan, tetapi di sini kami juga dituntut untuk membentuk karakter siswa, baik dari sifat sikap maupun dari sifat sosialnya, empati maupun kemandirian. Jadi di situ dibentuk agar nantinya peserta didik ini mampu terjun langsung ke masyarakat itu sudah siap dengan sifat yang sudah dibentuk. Jadi tidak hanya di materi pengetahuan saja, tetapi membentuk karakter itu sudah mulai dibentuk mulai dari di sekolah. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menghadapi siswa dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda dalam satu kelas? Dalam proses pembelajaran itu seringkali ditemui yang namanya siswa itu memiliki karakter berbeda-beda. Terkait dengan siswa atau peserta didik yang memiliki masalah, jadi kami selaku seorang guru itu melakukan beberapa cara, misalnya dengan cara pendekatan. Di sini kami melakukan pendekatan sosial emosional dengan memanggil siswa itu sendiri dengan cara kita manggil siswanya terus ditanya ada masalah apa gitu. Jadi nanti sampai siswa tersebut bercerita apa masalah mereka dan kita memberikan solusi. Gitu. Maksudnya ya kita melakukan pendekatan dulu. Setelah kita melakukan pendekatan dengan siswa, kita harus juga memanggil orang tuanya. Jadi di sini tidak hanya guru yang berperan dalam menangani atau masalah siswa, tapi juga ada bantuan dari berbagai pihak, misalnya orang tua ataupun lingkungan belajar yang lainnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga pendapat dan pengalaman yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum itu izinkan saya berpamit terlebih dahulu Bu. Ke kantin beli es teh manis. Cakep. Diminum bareng sambil tertawa. Cakep. Terima kasih Ibu yang manis atas waktunya. Baiklah, terima kasih Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video hasil wawancara kami. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani dia.